Tahun 2025 ini, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan di tengah ketidakpastian global. Pemerintah menetapkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari produk domestik bruto. Untuk mengatasi defisit ini dan mendanai program prioritas seperti penyediaan makanan gratis bagi lebih dari 82 juta anak dan ibu hamil yang memerlukan anggaran tahunan sebesar 28 miliar dolar Amerika Serikat, pemerintah meluncurkan program penghematan sebesar 19 miliar dolar Amerika Serikat. Langkah ini mencakup pemotongan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, pengurangan perjalanan dinas, pembatasan penggunaan pendingin ruangan, serta promosi kerja jarak jauh dan pertemuan virtual. Beberapa kementerian mengalami pengurangan anggaran yang signifikan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat misalnya, menghadapi pemotongan lebih dari 70%, yang mana ini berdampak pada pembatalan sejumlah proyek infrastruktur. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional mengalami efisiensi sebesar 2 triliun dari pagu anggaran 2025 sebesar 6,4 triliun rupiah, sehingga pagu anggaran menjadi 4,4 triliun rupiah. Meskipun pemerintah berupaya mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, beberapa ekonom khawatir bahwa pemotongan anggaran yang drastis dapat mengganggu layanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor seperti perhotelan dan transportasi juga diperkirakan akan terdampak akibat pengurangan perjalanan dinas dan acara pemerintah. Di sisi lain, beberapa analis optimis bahwa pengeluaran yang lebih efisien akan berdampak positif pada perekonomian dengan menghilangkan pemborosan. Namun keseimbangan antara penghematan dan pemeliharaan layanan publik tetap menjadi tantangan utama bagi pemerintah Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Di tengah ketidakpastian global, defisit anggaran, dan pemotongan belanja negara ini, Indonesia perlu kembali pada prinsip ekonomi Pancasila sebagai solusi yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kemandirian nasional. Beberapa kebijakan yang perlu dilakukan antara lain, kebijakan ekonomi harus berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial, bukan sekedar pertumbuhan angka makro. Selain itu, anggaran harus difokuskan pada sektor produktif seperti pertanian, usaha menengah kecil, dan industri strategis yang melibatkan masyarakat luas. Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter harus mencerminkan semangat gotong royong dengan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pajak progresif bagi kelompok kaya dapat membantu subsidi bagi usaha kecil dan layanan sosial. Dengan kembali ke ekonomi Pancasila, bukan berarti menutup diri dari globalisasi, tetapi ini akan menjadikan sebagai alat untuk memperkuat kemandirian nasional dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan nilai kebangsaan, sehingga Indonesia dapat menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri ekonominya.